menjaga selalu, membimbing mengawal setiap rencanamu, lebih dari semua pilihanku. Ajaib Engkau Tuhan, oh Bapa, Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Caramu selalu mengagumkanku. Mari bersama nyatakan pada Bapa yang sempurna. Oh, Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang. Kau Bapa, Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Oh Bapa, Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan. Mari nyatakan, Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandangkan. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Ya, karena memang begini Bapak Ibu Saudara. Yang seperti saya katakan kemarin kan, bahwa dunia ini, saya itu gak jago gambar Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika saya SD SMP, kalau ada pelajaran gini, ayo menggambar, anak-anak kan suka, saya nggak suka. Karena saya gambaran saya cuma dua dari dulu, gambar gunung, dua di tengah matahari, di bawahnya ada jalan, di sebelah kanannya ada rumah, itu aja. Sama ada laut, ada kapal, ada orang mancing. Dari dulu itu aja. Sampai berusaha ini, kenapa kok gambar ini saja? Ya memang itu sudah jago. Saya paling tidak suka gambar itu Bapak Ibu Saudara. Gak jago saya gambar itu. Kalau ini sistem dunia Bapak Ibu Saudara. Dunia itu bicara soal apa Bapak Ibu Saudara? Sistem. Sistemnya apa saja? Daging. Dua apa? Keinginan mata. Ketiga? Ego. Jadi dunia ini kan sistemnya sudah dikuasai oleh siapa? Iblis atau setan. Udah. Jadi kita yang di sini, ini gambar orang itu gimana ya? Inilah ya. Ini Pak Wahyu, ini Pak Jurgen. Ini saya lah. Ya. Jadi apa ya? Kita yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara sudah ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah ada dalam sistem ini Bapak Ibu. Daging, keinginan mata. Dengan daging itu apa Bapak Ibu Saudara? Hawa nafsu dan sebagainya. Keinginan mata apa? Materialisme dan hedonisme. Duit aja.
egoisme. Jadi dunia itu isinya ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita ini ada di sini. Coba bayangkan, Bapak Ibu. Mau tidak mau, kita ada di sistem yang dikuasai oleh iblis. Coba kita buka. Berarti 1 Yohanes. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah seluruh dunia di bawah kuasa si jahat dengan sistem yang dia berikan. Makanya saya tahu sekarang orang baik pun ketika dia ada dalam sistem ini bisa jadi jahat. Bapak Ibu Saudara. Dan iblis bekerja itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman perjanjian lama, murid-murid atau orang-orang percaya, kamu percaya Yesus, ya, mati kamu, dipenggal dia, diadu sama singa, mati dia. Tapi sekarang iblis mainannya nggak begitu, mainannya ini. Daging, dikasih hawa nafsu, kedagingan, perzinahan, percabulan, pornografi, dikasih, dibuka lewat ini. Betul, Bapak Ibu Saudara. Silakan kamu akses semua apapun ada di sini. Dikasih sama setan, buka semua nak. Nih. Mata, orang kan sekarang berburu dengan duit untuk kenikmatan dunia. Yang tadinya rumah 1 pengen 2, yang sudah 2 pengen 3, mobil 1 pengen 2. Begitu berkejaran dengan materialisme dan hedonisme. Coba. Sehingga begini, orang di drive hidupnya semakin sibuk. Betul. Makanya ya Bapak Ibu Saudara, orang kaya itu begini, membuat dia itu semakin sibuk. Orang yang mengejar ini Bapak Ibu Saudara, materialisme itu begini, dibuat iblis semakin sibuk. Loh Pak, tetapi kan di pengajaran kita kan ada tanggung jawab. Tapi dia lupa dengan pilar yang sebelumnya, kesurupan seperti Kristus dan langit baru bumi. Loh kok kamu tanggung jawab aja nggak kerjakan? Kesurupan seperti Kristus bagaimana? Langit baru dan bumi baru bagaimana? Loh, terus aja sibuk nak, sibuk kamu pokoknya, gak apa-apa, sibuk. Tanpa sadar kita terbawa arus dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Betul Bapak Ibu? Sampai lupa Tuhan. Kita datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hanya begini, memberikan sisa waktu. Datang sama Tuhan hanya memberikan remah-remah. Banyak orang Kristen gak paham ini, Bapak Ibu Saudara. Loh Pak, tetapi kan aku kan baik Pak. Walaupun aku ada di sini tapi aku baik Pak. Loh, baik. Baca Roma 12. Roma 12 ayat 2. Ini kan banyak orang begitu. Alasannya kan banyak kali dia. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan metanoia, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa ya? Yang apa? Baik, yang terus berkenan dan Pak, panggilan kita nggak di baik. Panggilan kita itu di sini, berkenan dan sempurna. Kalau panggilan kita baik, orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa baik. Mungkin hidup mereka jauh lebih baik daripada hidup kita. Loh, gimana? Paham Bapak Ibu Saudara?
Panggilan kita tuh berkenan dan sempurna. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Coba tuh, bukan hanya jadi baik. Kalau baik, ukuran baik, itu ukuran dunia juga baik. Ukuran agama orang lain tuh mengajarkan kebaikan. Tetapi kita tidak hanya di baik, harus berkenan dan sempurna. Bapak Ibu Saudara, nah, kita lupa ini sehingga ketika ukuran kita begini saja. Baik Pak, aku nggak mencuri loh Pak. Oh, aku nggak berzina loh Pak. Oh iya. Aku nggak selingkuh Pak. Oh, itu orang dunia pun di luar sana juga bisa lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk menjadi berkenan dan sempurna itu butuh perjuangan. Amin Bapak Ibu. Nah, hanya orang-orang yang berkenan dan sempurna nggak bisa dia di sini terus. Dia harus meninggalkan dunia ini beserta percintaannya. Maksudnya Pak? Meninggal dunia kita Pak? Bukan. Kalau dunia kita di sisi dunia, kita harus memasang pagar. Apa itu? Hadirat Tuhan. Kita tudungi kita dengan hadirat Tuhan. Sehingga kalau ini masuk, jangan panik. Karena orang-orang di sini tujuannya bukan dunia, meninggalkan dunia. Itu adanya LB, langit baru, bumi yang baru. Hatinya dipindahkan ke sini, bukan ke sini. Makanya harus kita tudungi hidup kita dengan hadirat Tuhan. Makanya Pak Eras itu mengajarkan, saya hapus baru kembali. Baru itu nanti ulangan dulu. Mengajarkan 24/7. Apa Pak? 24 jam. Selama apa Pak? 7 hari harus tinggal, harus berada di hadirat Tuhan. Menghadirkan hadirat Tuhan 24 jam selama 7 hari. Itu akan dimulai dari apa? Kata Pak Eras, menit, detik, menit, jam. Gampang Pak, susah. Apalagi kita hanya tadi itu datang sama Tuhan, sudah berikan sisa remah-remah. Kalau ini ada arus Bapak Ibu Saudara, dunia kecepatannya 100 km per jam. Terus di sini kita dong mau berenang ke sini, mengalahkan dunia. Nah, dunia ke sana, kita ke sini. Pak, Bu, untuk kita bisa sampai ke sini, berenang kita harus berapa kilometer per jam? 150 baru bisa lolos dari sini Pak. Masalahnya Pak, kita berenangnya cuma 50 km per jam. Kita berenangnya 75 km per jam. Bagaimana ceritanya kita bisa lolos dari arus dunia ini Pak? Yang tadi sistem tadi itu Pak, kagak bisa. Jadi banyak orang Kristen hanya
Karena begini, sebenarnya hidupnya itu ada di dalam sistem dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan kampuan hidup. Tidak ketahuan saja karena dia gini, dia baik orangnya. Datang ke gereja, datang dia. Pelayanan dia. Tetapi kan kekuatannya untuk menghadapi arus dunia cuma 50 km, sedangkan dunia 100 km per jam. Cepat arusnya. Lah kita cuma 50 meter. Santai kita. Hanyut. Bapak Ibu Saudara. Ya. Apalagi datang ke gereja karena dia suka atau karena dia dipaksa. Gereja dong. Kalau nggak gereja, bikin malu bapak pejabat, bapak pendeta, ini ada akan di gereja dong. Jangan, sebenarnya nggak di situ. Makanya di dalam gereja masih main HP, ngantuk. Mau jadi apa ini? Nah, jadi sampah ini orang-orang model begini. Jangan main-main, Pak. Hidup ini, jangan kita sia-siakan hidup ini, Pak. Ini harus berjuang dengan sungguh-sungguh kita, Pak, untuk menghadirkan Tuhan. Menghadirkan hadirat Tuhan itu dalam 24 jam selama 7 hari itu, Pak. Kenapa? Kita menghadapi sistem dunia ini, Pak. Ini gereja-gereja yang gak sadar, gak menyadarkan jemaatnya soal ini. Dia pikir dia kuat. Makanya dalam bulan injak iblis. Memangnya iblis itu kecoa kah? Pak, Bu, iblis itu pernah tinggal di surga. Betul? Lihat, Bapak Ibu sudah pernah ke surga atau belum? Terus kita bilang, injak iblis. Kita yang diinjak, Pak. Coba tuh, kok Kristen itu diajari yang kita harus mengerti siapa musuh kita dan lawan kita ini sebenarnya. Firman mengatakan ini, iblis sudah diberikan kekuasaan untuk menguasai dunia ini, Pak, dengan sistem 3 tadi itu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau kita tidak ada di bawah tudung hadirat Tuhan, Pak, ambles. Makanya banyak orang pelayanan, tetapi jam-jam doanya enggak juga sebenarnya. Enggak ada juga sebenarnya dia. Coba tuh. Melayani tetapi tidak punya jam-jam doa. Bisa. Banyak itu orang-orang model begitu. Kan tidak menghormati Tuhan. Dia pikir tidak ada yang tahu. Tuhan melihat, Bapak Ibu Saudara. Padahal dia mainannya cuma 50 km per jam, Pak. 100 km per jam dunia hanyut, Pak. Makanya dia tidak punya kerinduan yang mendalam akan hadirat Tuhan itu, Pak. Dia nggak punya kerinduan itu. Hambar. Dia hanya melakukan tugas-tugas pekerjaan Tuhan saja. Tetapi ketika dia untuk melayani pikiran dan perasaan Tuhan, dia nggak bisa. Kenapa, Pak? Ya ini, Pak. Angel, Pak. Ya. Hati-hati ya, Pak. Ya. Jangan sampai nanti kita ditolak. Aku tidak kenal kamu, nak. Karena kamu nggak berjuang loh menghadapi sistem dunia yang dikuasai oleh si iblis dan si jahat itu. Kamu hidup santai, nak. Kalau zaman-zaman Rasul dulu, Bapak Ibu Saudara, dia sampai berani mati untuk menyerahkan nyawanya. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Tadi itu, jika mengaku Yesus Tuhan, terus berarti kepentingannya atasnya
segalanya. Apalagi kau tak berhak atas hidupku. Masya Allah, nggak berhak atas hidup kita lagi, Pak. Semua punya Tuhan, tetapi dalam kehidupan hari-hari kita terlalu sibuk mengejar materi, harta, posisi, jabatan. Bukan kita nggak boleh kaya, Pak. Boleh. Tetapi jangan lupa kita juga harus kedapatan berkenan dan sempurna. Sehingga kekayaan kita, posisi jabatan kita bukan untuk nilai diri kita. Itu sebagai bentuk tanggung jawab Tuhan diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, perenungan pagi ini buat kita semua. Sejauh mana porsi kita yang kita berikan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? 24 jam. Berapa jam kita menghadirkan Tuhan? Berapa jam? Jangan-jangan kita hanya memberikan sisa-sisa dari 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ya itu, dagingnya masih kuat, marah aja suka-suka, tuh, kecewa. Lo katanya, ini kenapa? Sistem dunia itu sudah nempel apa di daging ini. Bapak Ibu Saudaraku, kan gak gampang, Pak. Harus dilawan, Pak. Kecepatannya itu harus kita lawan, Pak. Kalau 100 km per jam dunia seperti arus, kita harus 150 km per jam, Pak. Lebih kencang lagi kita bergeraknya, lebih cepat lagi kita bergeraknya, Pak, untuk melawan itu. Makanya di tempat ini ada doa malam, ada doa puasa, betul. Ada doa pagi, betul. Ada home. Coba. Itu untuk apa? Kita berjuang di sini, Pak. Berjuang di sini. Bukan gagah-gagahan itu, Pak. Kita adakan itu, Pak. Untuk ini loh, Pak, memacu kecepatan kita. Kalau kata Pak Eras begini, kalau kita tidak semakin cepat, iblis akan menarik kita, Pak, dengan sistem tadi. Nah, makanya kita harus berlari lebih cepat, bergerak lebih cepat, Pak. Betul, Bapak Ibu Saudara. Jangan malas. Datang doa. Paham sekarang, dunia ini si jahat yang menguasai dengan sistem tadi. Kalau aku tidak bergerak lebih cepat, aku akan berikut. Makanya aku harus bergerak lebih cepat lagi, membangun manusia batinnya aku lebih cepat lagi, membangun manusia rohku lebih cepat lagi. Kalau tidak itu, Pak, susah, susah. Karena ya, kalau udah capek kita mengejar dunia ini, Pak, datang ke gereja, apa? Sisa kan? Dalam yang penting aku datang lah Tuhan, masih persembahan, pulang kan, udah lelah. Coba Iblis tuh ngomong gini, nggak apa-apa nak, kamu ke gereja nggak apa-apa, tapi kamu harus lebih kerja, sibuk lagi. Sibuk ada terus, sibuk. Sehingga kau datang sama Tuhan, fasih, ramah-ramah, sisa, betapa kurang ajarnya kita itu.
Dan kita ngakuin mati masuk surga katanya. Kamu di mana? Sudah berjuang berapa kilometer per jam kamu ini? Hei! Sudah berjuang berapa kamu? Kecepatanmu kok tambah berapa ini? Kok katakan mati masuk surga? Berapa ini kecepatanmu? Ukur sudah. Hah? Ukur kemampuan kita sudah berapa ini? Masih sekian Pak, tingkatkan nak. Berkejar dengan waktu kita ini. Ya kok masih santai-santai? Amin kudus ya. Nah, kalau di sini kan kejadian beginian kan. Nah, kalau gini, kayaknya kok enak Pak Ivan, telinga saya ini Pak Ivan. Nah, coba sekali pindahlah ke yang ada kemakmuran sedikit, jadi terhibur telinga Bapak Ibu sekarang. Jadi kepala Eko. Berikut ada bergerak. Bergerak begitu pada posisi ini. Tapi lupa diri Pak. Makanya firman Tuhan katakan apa? Asal ada pakaian dan makanan cukuplah. Itu Pak. Ya, ayo Pak ya Bu ya. Harus semakin pergerakan kita lebih cepat Pak. Semakin rohani, manusia batinnya semakin terus diperbaharui dari hari ke hari Pak. Kita jangan ketinggalan, terseret oleh arus dunia ini Pak. Jangan ngotot Pak kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Agar nanti kita ketemu di sana Pak, di langit baru dan bumi yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo Pak, bergeraklah. Kita jangan hanya terus sibuk dengan mengejar materi, tetapi sibuk harus mempersiapkan hidup kita juga Pak. Karena materi itu Pak, kalau kita meninggal itu kita nggak bawa loh. Kemarin saya ada ketemu dengan suaminya Ibu Ruth, terkena cancer di kepala, otak. Luar biasa itu penyakit ya. Otak terus menjalar ke tulang belakang, menjalar ke kaki. Wah, itu cancer tuh kok. Bagaimana itu ya? Cara dia hidup tuh, saya bingung juga itu kok bisa itu ya? Otak ke belakang, ke kaki lagi sekarang, jadi lumpuh. Jadi itu apa? Tulang belakangnya itu kan ada tulang itu dibelah, katanya Pak. Nah, terus di dalamnya itu ada itu disedot terus kankernya. Katanya habis Pak kanker itu Pak, tinggal 10% Pak. Oh, puji Tuhan. Tapi masih bisa hidup dia, masih bisa berkembang lagi Pak. Stop. Kurang ajar kali kan sampai satu ya. Dulu ketika saya waktu dia mau pergi ke berobat ke mana? Malaysia. Saya datang ke rumah sama dia. Saya berdoa begitu. Ayo Pak kita berdoa. Terus dia bilang apa? Ayo Pak Pendeta, cepat-cepat aja doanya Pak Pendeta ya. Cepat-cepat aja doanya Pak Pendeta, gak usah lama-lama. Saya bilang, ini orangnya sudah sakit, masih begini sama Tuhan. Kata saya, mati kamu, kurang ajar. Tetap saya berdoa. Dia pulang kemarin, dia berubah misalnya. Berubah iya ya. Saya sombong dulu. Saya minta takut Tuhan Pak. Saya bilang Pak, orang ya, kalau Tuhan mau tegur orang itu, ya Tuhan bisa hajar Pak. Kalau nggak bisa dikasih tahu dengan baik, Tuhan akan hajar. Dengan seperti model kayak bapak ini, Tuhan hajar Bapak. Dikasih penyakit ini. Nah, sekarang respon Bapak apa? Mau semakin kurang ajar atau semakin cari Tuhan? Ya Pak, cari Tuhan Bapak semua. Bagus Pak, bertobat. Walaupun
lewat cancer. Entah dia nanti kita doakan bisa sembuh, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun tidak bisa sembuh, saya bilang persiapkan diri Bapak. Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi tugas kita Pak, sepanjang masih sisa hidup ini, ingat Pak, kita ini ada di ekosistem dulu. Kita harus berlari kencang untuk keluar dari dunia itu Pak. Dengan apa? Tingkatkan kecepatan kedewasaan rohani kita, tingkatkan penghargaan kita kepada Tuhan, tingkatkan cinta dan kasih sayang kita kepada Tuhan. Kita harus berkejaran dengan waktu. Tingkatkan Pak, jangan stuck di situ-situ aja, tetapi tingkatkan Pak, terus bergerak, terus berjuang, jatuh bangun ya, bangkit lagi, terus berjuang lagi, terus berjuang sampai kita meninggalkan dunia ini Pak, dengan sistem tadi. Kenapa? Kita di bawah perlindungan hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang membuat kita kuat. Gak gampang terbawa arus dunia ini Pak, dengan segala yang ditawarkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Selalu berjuang ya Pak. Ayo bersama-sama dengan saya Pak. Berjuang Pak, terus Pak. Terus bergerak terus. Jangan diam Pak. Panggilan kita bukan hanya baik, tapi panggilan kita berkenan dan sempurna. Itu panggilan kita. Kita berkati Bapak Ibu Saudara. Ya, terus berjuang. Mari sama-sama berjuang Bapak Ibu Saudara. Di sisa waktu yang Tuhan beri kepada kita. Ya Tuhan. Gerak terus Pak. Maju terus. Maju. Kata orang itu maju, pantang, maju terus. Maju terus. Gak apa-apa. Sampai nanti kita pulang, ketemu dia lagi baru dan bumi. Coba tadi Bapak Ibu Saudara. Mari kita maju bersama-sama. Jika mengaku